Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersamaku Oliver Hotlas. Oke, kali ini ada lagi nih universitas yang membuka jalur prestasi. Universitas ini adalah universitas yang cukup ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Untuk nama jalur prestasi UGM yang tahun 2022 ini adalah PBU atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Jalur Prestasi Penelusuran Bibit Unggul tahun akademik 2022 dan 2023. Nah, untuk jalur PBU atau Penelusuran Bibit Unggul ini memiliki 4 jalur. Yang pertama itu adalah PBUTM atau Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu, lalu PBUK Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan atau Kerjasama, lalu ada PBUB Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi, dan yang terakhir adalah PBUSMAK atau Penelusuran Bibit Unggul SMA atau MA atau SMK Khusus Sarjana Terapan Sekolah Vokasi. Jadi untuk PBU SMK ini adalah untuk sekolah vokasi, jadi nggak ada untuk yang S1. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk jalur PBUTM atau Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu. Untuk pengertiannya, jalur seleksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap siswa dengan kemampuan akademik tinggi, tetapi kurang beruntung secara ekonomi dengan kriteria yang pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, atau keluarga pemegang KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau dari panti sosial atau panti asuhan, atau dari keluarga yang masuk pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Atau yang kedua, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal 4 juta rupiah per bulan, dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 setiap bulannya. Yang ketiga, pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya Sarjana 1 atau S1 atau Sarjana Terapan atau D4. Mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi ini akan memperoleh beasiswa UKT selama 8 semester apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Untuk persyaratan dalam PBUTM ini, yang pertama adalah wajib warga Indonesia atau WNI. Yang kedua, pendaftar memiliki kemampuan akademik tinggi dan berasal dari keluarga kurang beruntung secara ekonomi. Dan yang ketiga, merupakan siswa-siswi tahun terakhir di SMA atau SMK atau MA atau sederajat pada tahun ajaran 2021-2022 atau yang akan lulus pada tahun 2022 ini. Jadi ini hanya untuk fresh graduate dari SMA. Jadi untuk gap year atau dari tahun 21 atau tahun 20 atau 19 itu nggak bisa mendaftar. Hanya untuk yang lulusan tahun 2022. Yang keempat, memiliki nilai kognitif yang tuntas atau di atas KKM pada rapor untuk semua mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 untuk SMK program 4 tahun. Yang kelima, diusulkan oleh kepala sekolah dan merupakan 25% siswa-siswi terbaik di kelasnya pada semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7 untuk SMK program 4 tahun. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk masing-masing pendaftar. Yang keenam, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Untuk prosedurnya itu, membuat akun pendaftaran melalui laman UMUGM dan login ke laman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Untuk pendaftar berhak memilih 2 program studi baik dari sarjana ataupun dari sarjana terapan D4 atau vokasi tadi. Urutan pilihan teman-teman menunjukkan prioritas. Yang kedua, mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Iya, benar, Rp25.000 untuk pendaftaran di PBUTM yang tidak mampu ini. Sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh. Yang keempat, mencetak bukti pendaftaran online melalui akun pendaftaran masing-masing. Dan yang kelima, melihat pengumuman hasil pada tanggal 19 Mei 2022. Perhatiannya di sini, teliti ulang seluruh isian data, perubahan data maupun dokumen tidak dapat dilakukan setelah pendaftar mengunci data atau permanenin data dan memperoleh kode pembayaran. Nah, untuk kelengkapan data yang dibutuhkan pada jalur PBUTM ini, yang pertama adalah
rapor asli atau rapor konversi dari sekolah dalam skala 100, khusus sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10 dalam bentuk PDF. Bagi siswa-siswi kelas reguler itu mulai dari semester 1 sampai semester 5, bagi siswa-siswi SMK program 4 tahun itu dari semester 1 sampai 7. Lalu ada surat rekomendasi dari kepala sekolah, untuk bentuknya seperti ini. Lalu sertifikat prestasi dalam kejuaraan tingkat provinsi atau nasional atau internasional dan setara yang diperoleh selama menempuh pendidikan selama jenjang SMA atau 3 tahun belakangan. Maksimal itu 3 sertifikat terbaik. Lalu surat keterangan penghasilan kedua orang tua atau wali penanggung biaya berupa gaji dan atau penghasilan lainnya seperti sertifikasi profesi, tunjangan jabatan, tunjangan tambahan lainnya yang disahkan oleh pertama dari bendahara gaji bagi pekerja sektor formal seperti PNS, TNI atau Polri, karyawan swasta, dan pensiunan. Yang kedua, camat bagi yang tidak bekerja atau pekerja sektor informal antara lain seperti guru, petani, nelayan, pedagang, wira swasta, mencantumkan rata-rata pendapatan selama 6 bulan terakhir. Lalu ada kartu keluarga serta kartu Indonesia Pintar atau kartu peserta KIPKA atau KKS atau kartu peserta program keluarga harapan atau kartu sejenisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan surat keterangan tidak mampu. Untuk jadwal seleksinya, pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 31 Maret sampai 13 April 2022. Iya, ini pendaftarannya nggak lama, cuma sebentar, cuma 13 hari. Lalu pengumumannya itu di 19 Mei 2022. Oke, tadi itu dia jalur pertama yaitu PBUTM. Kita lanjut ke jalur yang kedua yaitu penelusuran bibit unggul kemitraan atau PBUK. PBUK ini adalah jalur seleksi ini ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan, diusulkan dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau Pemda atau institusi pemerintah dan atau perusahaan yang kredibel sebagai bentuk kepedulian UGM terhadap pembangunan SDM. Program kemitraan ini mensyaratkan adanya nota kesepahaman atau MOU, perjanjian kerjasama antara mitra dengan UGM. Mitra yang dimaksud dalam program ini adalah Pemda atau institusi pemerintah dan atau perusahaan yang melakukan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk persyaratannya itu WNI, yang kedua itu lulusan tahun 2022, lalu yang ketiga itu memiliki nilai kognitif yang tuntas atau di atas KKM, itu mulai dari semester 1 sampai semester 5 untuk reguler, dan semester 1 sampai semester 7 itu untuk yang SMK program 4 tahun. Dan yang keempat diusulkan oleh mitra yang bekerja sama dengan UGM dengan adanya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama yang masih berlaku. Lalu yang kelima, merupakan 25% siswa terbaik di kelasnya dari semester 1 sampai semester 5, dan juga semester 1 sampai semester 7. Lalu dokumen lainnya itu rapor mulai semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7. Sertifikat prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional atau setara selama menduduki jenjang SMA itu maksimal 3 sertifikat terbaik. Lalu surat rekomendasi dari kepala sekolah menunjukkan kita adalah siswa terbaik di kelas, 25% terbaik gitu. Lalu surat rekomendasi dari mitra, surat kesanggupan dari instansi atau penanggung biaya mitra tersebut untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai, kontribusi subsidi silang, lalu ada nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara instansi pengusul atau mitra dengan UGM yang masih berlaku. Lalu kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan di luar pendidikan, misalnya penelitian atau pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan kapasitas institusi antara instansi pengusul atau mitra dengan UGM di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pembelajaran teman-teman. Prosedur pendaftarannya itu pertama mendaftar di UGM, itu berhak memilih 2 prodi baik dari sarjana terawan atau vokasi atau S1. Lalu mengisi syarat-syarat yang diminta tadi, terus membayar pendaftaran sebesar Rp350.000. Lalu mencetak bukti pendaftaran online dan pengumumannya itu di tanggal 19 Mei 2022. Untuk kelengkapan dokumennya sebagai berikut. Portofolio untuk olahraga sebagai berikut. Portofolio seni pertama,
portofolio seni kedua. Dan jadwal seleksinya itu di 31 Maret sampai 13 April 2022 dan pengumumannya itu di 19 Mei 2022. Nah, ini adalah jalur yang terakhir yaitu PBU SMAK atau Penelusuran Bibit Unggul SMA atau MA/SMK khusus Sarjana Terapan dan Vokasi. Untuk pengertiannya itu jalur seleksi ini merupakan seleksi bagi siswa-siswi SMA atau SMK atau MA melalui seleksi prestasi akademik sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa UGM yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan kematangan pribadi yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di sekolah. Siswa-siswi yang diusulkan merupakan 25% terbaik di kelas reguler ataupun kelas 4 tahun yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kepsek atau Kepala Sekolah. Untuk persyaratannya yang pertama WNI dan juga merupakan dari lulusan tahun 2022. Terus nilai dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 7-nya itu harus di atas KKM. Lalu diusulkan oleh kepala sekolah yang merupakan 25% siswa terbaik di kelasnya. Yang kelima, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Untuk prosedurnya itu, pertama teman-teman mendaftar di web UGM, lalu memilih prodi dari Sarjana Terapan saja atau D4, tidak bisa dari S1. Lalu yang kedua, mengisi biodata serta persyaratan yang diminta. Terus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp275.000. Terus mencetak bukti pendaftaran dan pengumuman di tanggal 19 Mei. Untuk kelengkapan dokumennya sebagai berikut. Untuk pendaftarannya masih sama di 31 Maret sampai 13 April 2022 dan pengumumannya di 19 Mei 2022. Oke, jadi itu dia tadi PBU UGM ini membuka 4 jalur, yaitu PBU TM itu sebesar 25.000 pendaftarannya, dan untuk PBU K itu sebesar 350.000 yang ini harus memiliki mitra atau kerjasama dengan UGM. Lalu PBU B atau PBU berprestasi itu dia biaya pendaftarannya sebesar Rp275.000 dan wajib punya prestasi. Dan yang terakhir adalah PBU SMAK itu sebesar Rp275.000 dan ini hanya khusus sekolah vokasi, jadi tidak ada untuk S1. Oke teman-teman, mungkin itu informasi yang dapat aku sampaikan. Kalau teman-teman mau bertanya boleh komen di bawah dan aku bakalan bantu jawab semampu aku. Oke, segitu dulu informasi dari aku. Semangat pejuang PTN!